Muhammadiyah Sidoarjo atau Unsida dari Fakultas Agama Islam dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Syifa Unadiro. Nama saya Windy Chandra Kartika. Saya Karisma Novi Anjani Fahudi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian apa itu RPP, langkah-langkah dari RPP, kemudian komponen dari RPP, selanjutnya format dari RPP itu bagaimana. Lalu kalian tahu nggak apa itu RPP? Menurut saya RPP yaitu pegangan seorang guru di dalam mengajar yang bertujuan untuk membantu dalam mengajarnya sebagai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Manfaatnya yaitu sebagai panduan dalam mengajar agar ketika kita terjun atau masuk ke dalam kelas kita sudah siap dan mantap untuk melakukan pembelajaran atau proses mengajar. Dan fungsinya yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan lebih efisien dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, itu tadi kan penjelasan dari RPP. Ya. Kemudian kalau cara dari pembuatan RPP itu bagaimana langkah-langkahnya? Kalau tahu saya itu langkah pembuatan RPP itu ada 7. Yang pertama itu mencantumkan identitas. Maksudnya mencantumkan identitas itu kayak nama, sekolah, habis itu pembelajarannya apa dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, sumber belajar. Dan yang terakhir itu penilaian. Tapi dari semuanya itu tadi langkah-langkah, saya kurang paham. Kalian tahu nggak sih yang lebih spesifik dari itu? Menurut saya ada yaitu komponen dalam RPP. Ada 12. Yang pertama yaitu identitas sekolah. Identitas sekolah yaitu seperti apa sih? Seperti nama sekolahnya itu apa, alamat sekolahnya itu apa, kecamatannya itu apa, NPSN-nya itu apa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu identitas mata pelajaran. Jadi mata pelajaran yang digunakan dalam guru tersebut itu apa? Seperti mata pelajarannya yaitu pendidikan agama Islam atau pendidikan kewarganegaraan atau lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kelas yang digunakan itu kelas berapa dan semester berapa. Yang keempat yaitu bahan materi yang dibahas dalam pembelajaran itu apa sih? Misalnya tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun lain sebagainya. Yang keempat yaitu alokasi waktu yang digunakan dalam kelas itu jam berapa jam dan lain sebagainya, seperti itu. Yang keenam yaitu tujuan pembelajaran yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan kata-kata operasional atau diukur dan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Yang ketujuh yaitu kompetensi dasar dan indikator dasar. Kompetensi dasarnya itu apa dan petunjuk dalam kompetensi itu seperti apa. Kedelapan yaitu materi pembelajaran harus memuat fakta dan tidak berupa hoax. Terus kemudian prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan kompetensi tersebut. Yang ke-8 yaitu media pembelajaran. Seperti media pembelajaran yang digunakan dalam melakukan belajar mengajar itu seperti apa? Seperti menggunakan buku atau proyektor atau handphone ataupun lain sebagainya. Ke-10 yaitu sumber belajar. Sumber belajar kita harus tetap yaitu buku. Jangan sampai dengan handphone, meskipun handphone itu lengkap, tetapi kita harus memiliki pedoman kalau sumber kita belajar yaitu buku. Yang ke-11 yaitu langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran kita harus sistematis, yaitu pendahuluan dulu. Kita harus mengenal terlebih dahulu, terus kemudian inti dalam melakukan pembelajaran. Terus kemudian penutup, kita lakukan dalam penutup. Yang ke-12 yaitu produk hasil pembelajaran.
produk hasil pembelajaran menurut saya itu seperti rapot ketika kita semester, pasti ada hasil pembelajaran kita itu seperti apa. Terus kemudian tapi saya belum tahu tentang format atau bagaimana sih RPP itu gimana ya. Ada yang tahu nggak sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu format RPP. Nah, ini adalah format dari RPP. Tercantum dari sekolahnya itu di mana, kemudian mata pelajarannya itu apa. Di sini saya menulis dari prodi saya, yaitu Pendidikan Agama Islam. Terus materi pokok ini mengajar apa saja. Gini, seperti kayak tajwid, akidah akhlak atau yang seterusnya. Kemudian jangan lupa dicantumkan kelasnya itu seperti kayak kelas 1, kelas 2 atau semester 1, semester 2. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu ini seperti 1 minggu itu berapa kali pertemuan, seumpama 2 kali pertemuan. Nah, dalam 1 hari ini kan ada 2 jam. Biasanya 1 jam ini 45 menit. Kemudian jangan lupa tambahkan silabus. Kemudian tujuan pembelajaran itu seperti apa. Nah, terus tahap-tahapnya itu ada kegiatan pendahuluan, inti dari dan kegiatan penutup. Seperti yang dijelaskan dari Mbak Syifa tadi, ada kegiatan pendahuluan, yaitu pendahuluan seperti doa bersama sebelum pembelajaran dimulai, kemudian membaca seperti Asmaul Husna, ayat-ayat pendek, dan lain sebagainya. Kemudian dituliskan nilai karakter ini, biasanya karakter religius serta doa bersama. Biasanya untuk waktu ini ditulis biasanya 5 sampai sekitar 7 menit. Kemudian dari inti tersebut yaitu pembelajaran dimulai seperti menjelaskan apa itu akidah, tajwid, dan lain sebagainya. Intinya kita membahas materi. Terus sedangkan nilai karakter ini biasanya kemandirian atau kelompok. Waktu biasanya sekitar 20 sampai 30 menit. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Penutup ini biasanya guru menyuruh untuk siswa untuk membuat kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan guru tadi. Kemudian kita doa bersama. Terus nilai karakter ini berpikir kritis, kreatif, serta religius. Kalau waktunya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Terus kita cantumkan penilaian sikap seperti observasi, terus pengamatan kelas, pengamatan siswa, dan lain sebagainya. Terus penilaian keterampilan. Kemudian dari penilaian keterampilan yaitu kinerja dari siswa, terus portofolio laporan hasil penilaian atau praktikum. Kemudian harus ada izin dari kepala sekolah atau tanda tangan sekolah serta guru mata pelajaran tersebut. Di sini ini adalah format RPP singkat.
Demikian dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalam.